apakah di antara kita ada yang belum pernah mendengar nama Nahum? Ada yang baru sekali ini mendengar nama Nahum? Enggak apa-apa. Kalau Habakuk mungkin sudah pernah. Dan di bulan September kita diajak untuk belajar 2 kitab ini. Kitabnya pendek-pendek, cuma 3 bab. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, undangan dari seksi KKS judulnya undangan yang dikirimkan oleh seksi. Kalau jawabnya sosialisasi pasti salah. Kita belajar bersama kan ya? Kenapa kok bukan sosialisasi tapi belajar bersama? Karena untuk membantu menemani saudara kita di lingkungan untuk belajar kitab ini, memang kita perlu belajar dulu. Kalau nggak belajar, nanti yang bisa terjadi nggak jadi pendalaman kita karena nggak ngerti, atau sama-sama bingung. Nah sekarang begini dulu, kita perlu menggunakan Alkitab, harus bahkan. Nanti silahkan periksa sendiri malam ini kalau nggak bawa Alkitab, rasanya bagaimana. Kalau memberikan pendalaman di lingkungan, lalu peserta nggak bawa Alkitab, rasanya bagaimana nanti, silahkan. Suruh pulang. Nah sekarang begini, tolong buka dulu daftar isi Alkitab. Daftar isi. Di bagian daftar isi, lihat bagian perjanjian lama. Kemudian di perjanjian lama silahkan urutkan, lalu cari Yesaya. Ya, dari Yesaya. Dan tolong dibaca urut dari Yesaya sampai Maleakhi. Yesaya, terus Yeremia, ratapan dipinggirkan dulu ya. Lalu lihat ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. 4 kitab ini disebut kitab nabi besar karena relatif lebih tebal. Yesaya itu yang paling tebal. Kemudian setelah Daniel apa tadi? Nah, hitung Bapak Ibu, dari Hosea sampai Maleakhi ada berapa? Ada 12 ya. Dari Hosea sampai Maleakhi itu ada 12. Nah kalau yang 4 tadi nabi besar, yang ini nabi kecil. Kalau begitu Nahum dan Habakuk termasuk dalam kelompok nabi kecil. Nah sekarang silahkan lihat, buka kitab Nahum, karena berurutan ya Nahum saja dulu. Nanti sambil lihat kitab Habakuk. Nahum ada berapa bab? Habakuk ada 3 juga. Ya sekarang begini, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Alkitab itu kan jelas ya orang Israel, jelas orang Israel, umat Israel. Perkara kerajaan bisa Israel, bisa Yehuda.
Jadi sekarang tolong lihat kitab Nahum bab 1 ayat 1. Nahum bab 1 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Ucapan ilahi tentang Niniwe. Waktu kita kalau lalu belajar kitab Yunus, kita sudah sampai Niniwe. Dan Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Pertanyaannya, terus kenapa Nahum, nabi yang ada di Israel, bicara tentang orang Asyur, bicara tentang kota Niniwe? Pasti ada alasannya. Dan kita perlu tahu mengapa Nabi bicara tentang mereka. Dan harus tahu juga kapan ada kontak antara umat Israel dengan kota Niniwe, dengan kerajaan Asyur. Kemudian sekarang silahkan ke kitab Habakuk. Kalau kita membaca kitab Habakuk, Bapak Ibu, kita hampir nggak ketemu data tentang firman ini disampaikan kepada siapa. Tandanya cuma ada satu dan nggak langsung kelihatan. Silahkan ke Habakuk bab 1 ayat 6. Habakuk bab 1 ayat 6. Sudah ketemu? Baca bersama-sama. Disebut di sini orang Kasdi. Bapak Ibu ingat enggak? Ada orang yang terkenal sekali dan datangnya dari Kasdi. Abraham itu kampungnya mana? Ur Kasdim. Kasdim itu adalah bangsa yang kemudian mendirikan kerajaan Babel. Kalau Nabi Habakuk yang umat Israel bicara tentang orang Kasdim, itu pasti pernah ada hubungan antara orang Kasdim dengan Israel. Dan itu perlu kita tahu. Kalau tidak, dijamin bingung. Coba sekarang ke Nahum lagi ya. Nahum lagi sekarang bab 1 ayat 2 sampai dengan 8. Bab 1 sekarang bab ayat 2 sampai dengan 8 ya. Coba baca bersama ayat 2. Lalu lompat ke ayat 7. Baik, coba lihat ayat 2 dan ayat 7. Ayat 2 dan 7 baik-baik saja. Jadi orang itu gimana? Jadi cemburu, pendendam ini baik gitu. Nah, ini yang saya maksudkan, kalau kita tidak belajar, kita akan mengalami kesulitan. Dan kemudian nanti jangan-jangan kalau pemandunya bingung, yang dengerin bingung. Nah, kemudian begini,
Kalau Bapak Ibu ketemu umat dari paroki lain, nanti jangan kaget kalau isi bukunya beda dengan yang lalu. Jadi materi bulan kitab suci baik yang nasional maupun yang di KJ kami sudah periksa dan sudah menguji materinya. Saya tanya ke beberapa teman pemandu di paroki-paroki lain, sama-sama mengalami kesulitan. Lalu bahkan ketemu dengan yang sudah ikut sosialisasi di keuskupan, diminta memberi sosialisasi di paroki, enggak mau, enggak berani, karena enggak paham. Nah, berdasarkan itu semua, Bapak Ibu, lalu ini kami siapkan bahan yang Bapak Ibu pegang, yang bisa saya katakan, kami katakan jauh lebih sederhana dan ditulis dengan tujuan supaya kita bisa mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka judul pertemuan kita bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi bahan, saya tinggal sampaikan apa yang disiapkan oleh keuskupan, saya omongkan, dan kemudian yang di lingkungan apa yang terjadi terserah. Nanti paling-paling itu tadi kemungkinannya enggak jadi pertemuan atau berbagi kebingungan. Nah, sekarang begini, kita sudah lihat tadi kitab Nahum dan kitab Habakuk bicara tentang satu bangsa yang bisa dikatakan asing. Sekarang Bapak Ibu tolong buka peta di bagian belakang Alkitab. Bukunya nanti makanya, sekarang Alkitab dulu ya. Silahkan buka peta di bagian belakang Alkitab. Cari peta yang judulnya dunia zaman purba, atau dunia kitab kejadian, atau dunia para bapak bangsa. Kalau Alkitabnya masih posisi berdiri, berarti pasti belum ketemu. Kecuali kepalanya itu miring. Sudah? Mulai Bapak Ibu silakan cari Yerusalem. Nah, dari Yerusalem, lalu silakan ke arah utara, tolong cari kota Damsyik. Kalau membaca peta, kalau ada titik hitam itu berarti kota. Ya. Yerusalem kota, Damsyik kota. Nah, Damsyik itu adalah ibu kota kerajaan Aram atau Syria. Ada Syria. Kalau sudah ada, belok kanan. Belok kanan cari dua sungai. Ada sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya, terus ikuti belok kanan ke arah timur. Kemudian di timur itu silakan cari dulu Asyur. Kemudian di Asyur itu ada kota Niniwe. Ada. Dari Niniwe silakan ke selatan cari kota Babel. Dan Babel itu adalah ibu kota kerajaan Babel. Ada Babel yang hurufnya besar-besar, dan ada kota Babel kan ya. Nah, kemudian baru silakan kalau sudah sampai Babel cari Ur-Kasdim, ada di situ kan. Ya, kemudian dari situ dari Babel silakan ke arah timur dan cari Susan. Ada di sana semua. Ada kota Susan di timur Babel. Nah, kemudian Susan itu ibu kota kerajaan Persia atau Elam. Yang tertulis di teks di peta Elam atau Persia. Elam. Nah, itu nama lainnya adalah Persia. Kalau sekarang Iran.
Kalau Asyur dan Babel tadi sekarang adanya di Irak. Kemudian dari Susan silahkan ke utara, lalu cari kota Ekbatana. Ada kota Ekbatana? Nah, itu adalah ibu kota kerajaan Media. Nggak ada di peta, nggak ada tulisannya, tulis sendiri. Emang nggak ada tulisannya kan ya? Itu Media, itu kerajaan Media. Nah, balik lagi. Nahum, Habakuk itu orang Israel. Tapi bicara tentang Asyur, Habakuk bicara tentang orang Kasdim atau Babel. Pasti ada hubungan ini. Kalau nggak ada hubungan nggak akan. Nahum dan Habakuk bicara tentang dua kerajaan itu. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke wilayah Kanaan ya, tapi petanya diperbesar. Buka peta yang berikutnya, cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Sudah ketemu? Baik, silakan ke arah utara, cari kota Dan. Cari kota Dan. Ada kota Dan dekat Gunung Hermon. Kemudian silakan dari Dan ke selatan, cari kota Betel. Cari kota Betel. Ada? Dari Betel ke selatan lagi cari Beersheba. Kemudian sekarang antara Beersheba dan Betel cari kota Yerusalem. Cari tulisan Yehuda. Ya, berarti wilayah. Kalau nggak ada titik kan Yehuda. Dari Betel sampai Dan cari kota Samaria. Ya. Kemudian cari itu wilayah Israel. Kemudian dari Israel Bapak Ibu agak ke timur dikit. Jadi dari Dan ke timur ya, dari Dan ke timur cari Damsyik tadi. Ya, kemudian cari di situ wilayah Aram atau Syria. Nah, ini ceritanya agak panjang tapi dibuat singkat ya. Nanti sekali lagi ada hubungan kenapa kita perlu belajar ini. Kalau nggak belajar ini agak repot ngerti kita Nahum dan Habakuk tadi. Dijamin bingung kalau nggak paham. Nah, sekarang begini. Silakan Bapak Ibu mengingat 3 raja pertama Israel. Kalau 1 Saul, terus Daud, terus. Nah, ingat 3 ini ya. Ketika 3 raja ini memerintah, kerajaan Israel terbentang dari Dan sampai Beersheba. Full dari Dan sampai Beersheba. Ibu kotanya Yerusalem. Ya, ibu kotanya Yerusalem. Setelah Salomo meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, pada waktu itulah 10 suku di bagian utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Nama kerajaannya Israel. Jadi waktu Saul, Daud, Salomo memerintah, wilayah dari Dan sampai Beersheba semuanya dikuasai oleh 3 raja ini. Dan nama kerajaannya adalah Israel. Setelah Salomo meninggal, suku-suku di utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan. Nama kerajaannya Israel. Jadi nama Israel dibawa ke utara. 2 suku
mewarisi kerajaan Daud di wilayah selatan. Kita lihat di situ ada kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem tadi. Jadi ada dua kerajaan. Jadi setelah Salomo meninggal ada dua kerajaan. Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Nah, walaupun secara politis mereka terpisah karena menjadi dua kerajaan, secara keagamaan, secara religius mereka satu Tuhan, satu kepercayaan. Politik memisahkan mereka, tetapi kepercayaan tidak. Mereka tetap menyembah Yahweh Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, dua kerajaan ini kadang rukun, kadang enggak. Sekarang kalau membuka kita dua raja-raja. Bab 16. Dua Raja bab 16. Sebelumnya tolong lihat 15 ayat 27. Judulnya saja. Jadi ada Pekah Raja Israel. Coba lihat ayat 32. Ada Yotam Raja Yehuda. Kalau membaca kitab Raja-Raja silahkan waspada dengan ini. A. Raja Israel, B. Raja Yehuda. Karena apa? Ingat tadi, suku-suku di utara memisahkan diri membentuk kerajaan sendiri namanya Israel. Suku-suku di selatan cuma dua, mewarisi kerajaan Daud, nama kerajaannya Yehuda. Begitu maksudnya. Nah, kemudian sekarang lihat bab 16. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ya, jadi waktu itu Raja Yehuda namanya Ahaz. Kemudian lihat ke ayat 5. Ayat 5 ya. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram, ingat Syria tadi ya, dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dua kerajaan Aram dan Israel mau meroyok Yehuda. Itu yang tampak di sini. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Kemudian sekarang lihat ke ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Lihat, Ahaz kirim utusan kemana? Asyur, berarti utusannya harus pergi ke kota Niniwe. Dari Yehuda mau dikeroyok oleh Aram dan Israel, utusan ini pergi ke Niniwe, minta bantuan kepada Raja Asyur yang bernama siapa tadi? Rajanya namanya siapa ini? Ya. Kemudian lihat, kalau kerajaan minta bantuan begini enggak gratis.
Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Nah, kemudian Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan, bait Allah tentunya ya, dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Ini biaya untuk mengerahkan pasukan supaya Asyur memerangi dua kerajaan tadi, Aram dan Israel. Ayat 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuh. Jadi mendengarkan permintaan Yehuda, Asyur mengerahkan pasukan. Lalu Syria atau Aram sudah dikalahkan. Bagaimana dengan Israel? Sekarang lihat ke bab 17. Bab 17 ya. Lihat judulnya, Hosea Raja Israel, gitu ya. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Kemudian lihat ayat 3. Salmaneser Raja Asyur, sudah ganti raja ya. Yang tadi Tiglat-Pileser, yang ini Salmaneser, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatkanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirim utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Tunggu dulu, perhatikan dulu ayat 4. Lihat ayat 4. Hosea, Raja Israel, itu ada persepakatan dengan Raja Mesir ya. Dan kemudian tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Berarti biasanya memberinya, biasanya bayar upeti. Kalau Israel itu bayar upeti kepada Asyur, berarti kan Israel sudah takluk kepada Asyur. Jadi Ahaz tadi minta bantuan kepada Asyur kan, kemudian Asyur mengalahkan Aram dan kemudian menaklukkan Israel. Israel terus bayar upeti kepada Asyur. Israel sudah takluk. Tapi kemudian yang terjadi, lihat ayat 6. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madani. Tolong lihat ke ayat 5. Pasukan Asyur mengepung Samaria berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ibu-ibu kalau malam ini ibu pulang dan nggak boleh belanja, itu kehidupan di rumah akan bertahan berapa lama? Stok Indomie. Bapak Ibu pulang di rumah hidup tanpa belanja akan tahan berapa lama? Ya kolam nanti juga boleh dibongkar, jadi ambil ikannya, tapi bisa nggak tahan sampai sebulan? Bayangkan sekarang Bapak Ibu, kota Samaria dikepung oleh pasukan Asyur.
Mereka nggak bisa keluar. Keluar berarti menyerahkan diri jadi budak, dijual atau dibunuh. Kalau sampai bertahan di dalam kota, resikonya adalah kelaparan. Bapakku paling lama pernah nggak makan berapa hari? Wah, ada yang tahan lama loh ya, nggak makan, tapi itu. Kalau kota, suatu kota itu dikepung dan kelaparan ya. Sekarang tolong lihat contohnya. Silahkan ke 2 Raja bab 18. Raja 18 ya. Tolong baca sendiri-sendiri ayat 28. Ya 27. Dua Raja 18 ayat 27. Baca aja, nggak usah dibayang-bayangin. Itu kalau kelaparan kayak gitu. Kalau kota terkepung dan orang kelaparan, begitu situasinya. Ini yang pegang Alkitab, tandai nanti kalau Jennifer harus nyari nggak repot. Kemudian sekarang pindah ke 2 Raja bab 6. 2 Raja bab 6. Sudah ketemu 2 Raja bab 6. Lihat ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat. Ini ilustrasi kota yang terkepung itu kayak apa? Kelaparan. Kemudian lihat, selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Satu kepala keledai 80 sikal. Satu sikal itu 11,4 gram. Satu kepala keledai harganya 80 sikal kali 11,4. Mahal kan ya? Tapi ini menu kepala keledai ini nggak biasa. Orang Yahudi nggak biasa makan kepala keledai. Apalagi yang berikutnya. Dan 1/4 cup apa? Harganya cuma berapa nih tadi? 1/4 cup. Coba tolong periksa di kamus di belakang Alkitab ya. 1 cup itu berapa liter? Di belakang Alkitab dari cup. Ketemu? 1 cup 2 liter. 1/4 cup berarti setengah liter. Harganya 5 sikal perak. 11,4 kali 5. Enggak ada 60 gram. Itu situasi yang mahal. Situasi kelaparan yang gitu. Belum selesai. Kemudian lihat ke ayat 26 ya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru.
Tolonglah ya Tuanku Raja. Jawabnya, jika Tuhan. Nah, Bapak Ibu begini, kalau ketemu Tuhan dulu besar semua di Perjanjian Lama, itu dalam teks Ibrani hanya ada 4 huruf, YHWH, Yod, E, Waw, E, itu abjad Ibrani. Biasanya dibaca Yahweh. Ini adalah Allah Israel. Ya, kemudian jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan aku? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan ini. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. 2 orang itu sama-sama punya anak, mau giliran masak anaknya. Terus yang satu sudah dimasak beneran ini. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anak. Kira-kira kalau ibu makan anaknya sendiri dimasak, jangan tanya bumbunya. Bapak Ibu, ini aneka menu ketika satu kota dikepung. Samaria dikepung oleh pasukan Asyur 3 tahun. Habis itu Samaria dihancurkan, penduduknya dibuang ke Asyur. Dan ingat, secara politis mereka terpisah. Ahaz yang minta tolong Asyur untuk mengalahkan Israel. Tetapi dari sisi keagamaan mereka tetap satu bangsa. Suku-suku di utara yang membentuk kerajaan Israel tetap umat Allah, tetap bagian dari umat Allah, saudara mereka yang tinggal di Yehuda. Jadi ketika Israel dikalahkan, penduduknya diangkut ke pembuangan, orang-orang Yehuda mengalami kesedihan itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Nabi Yesaya bab 10. Sudah berapa kitab kita buka? Yesaya bab 10 mulai dari ayat 5. Yesaya 10 mulai dari ayat 5. Sudah ketemu? Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Yesaya mengatakan begini, Tuhan itu menggunakan. Tenang, aman. Lagi masa itu. Jadi lihat ayat 5 dan 6. Ini Tuhan menggunakan Asyur untuk menghukum umatnya. Itu maksud ayat ini. Tapi lihat ayat 7. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab dia berkata, bukankah panglima itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Dan bukankah Hamat seperti Arpa? Dan Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala,
Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masa akan tidak kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Nah, Tuhan menggunakan Asyur untuk menghukum umatnya, tapi niat Asyur beda. Asyur mau menghancurkan, memunahkan bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Sekarang lihat ke ayat 14. Ayat 12 supaya lebih selesai. Ayat 12 ya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya yang di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong. Tuhan akan menghukum Asyur. Nah, baru lihat ayat 14. Seperti kepada sarang burung demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku akan meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkatkan paruh atau yang mencia-cia. Ini sombongnya Asyur kayak gini. Dan kemudian Tuhan akan menghukumnya. Coba sekarang lihat ke ayat 16. Sebab itu Tuhan Yahweh semesta alam akan membuat orang-orang yang tegak menjadi kurus kering. Jadi kalau ada yang kurus kering, jangan-jangan ini hukuman. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Nah, jadi dalam kitab Nabi Yesaya ditunjukkan Asyur sudah berlaku jahat, maka Tuhan akan menghukumnya. Hukumannya apa? Asyur akan dijarah, Asyur akan dihancurkan. Dan kemudian itu terjadi sungguh-sungguh. Ingat kerajaan Babel ya, ingat juga kerajaan Media ya. Babel dibantu Media mengalahkan Asyur, menghancurkan Niniwe tahun 612 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nahum itu bernubuat, menyampaikan nubuatnya ya, menjelang hancurnya Niniwe. Nah, sekarang sebelum lanjut, ini dulu. Bapak Ibu perlu diingat, di zaman perjanjian lama itu setiap bangsa itu punya dewa atau ilah sendiri-sendiri ya. Jangankan di perjanjian lama, sekarang saja orang beranggapan Allah orang Katolik ada berapa? Allah mereka berapa? Total? Ini zaman yang sudah seperti ini ya. Di zaman perjanjian lama, setiap bangsa punya dewa sendiri, punya ilah sendiri. Orang Mesopotamia, Asyur dan Babel punya dewa namanya Marduk, punya dewi namanya Ishtar. Orang Kanaan punya dewa sendiri namanya Baal, punya istri namanya Asyera. Orang Israel punya dewa atau ilah cuma satu. Karena cuma satu, maka bukan ilah, tapi Allah. Namanya Yahweh. Kalau suatu bangsa berperang melawan bangsa yang lain, maka yang sebenarnya terjadi bangsa perang, dewa-dewi mereka juga perang. Tapi kemudian kita juga bisa melihat kekuasaan Yahweh itu bisa menjangkau bangsa-bangsa. Yahweh Allah Israel. Kalau umatnya disakiti, Yahweh akan bertindak. Nah, ini juga perlu diingat, kita perlu perhatikan. Untuk ilustrasi yang Bapak-Ibu pasti tahu,
Silahkan Bapak Ibu mengingat penyeberangan laut Tebera. Apa yang dilakukan Yahweh ala Israel? Membunuh semua pasukan Firaun yang mengejar mereka. Kemudian sekarang tolong dibuka ya, Keluaran bab 12. Kok bab 12 betul, tapi cari dulu kitab Keluaran. Bab 12 ayat 12. Keluaran bab 12 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Jadi ada Tuhan Yahweh ya, itu Allah Israel. Dan kemudian ada ilah-ilah orang Mesir. Jadi ketuhanannya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi yang ada di Perjanjian Lama jadinya itu monolatria, bukan monoteis. Kalau monoteis kan percaya bahwa hanya ada satu Allah, yang lain tidak ada. Kalau monolatria ada banyak ilah diakui keberadaannya, tapi yang disembah cuma satu. Nah, orang Mesir punya banyak ilah, punya banyak dewa. Orang Israel punya dewa, punya Allah. Namanya Yahweh. Yahweh mengalahkan orang Israel sekaligus mengalahkan ilah-ilah Mesir. Ini perlu diingat supaya nanti membaca kitab Nahumnya lebih sederhana. Istirahat dulu ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang perlu diklarifikasi atau yang perlu ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, silahkan sekarang ke kitab Nahum ya. Sekarang lihat ke bab 1. Kita hanya memperhatikan judul-judulnya saja. Nahum bab 1 ayat 2. Kita ketemu Tuhan yang murka. Kemudian lihat dari ayat 9. Kita lihat Tuhan berbicara kepada Yehuda dan kepada Niniwe. Kemudian silahkan lihat ke bab 2 mulai dari ayat 3. Musuh akan merusak Niniwe. Terus bab 3. Bab 3 ini satu bab, satu perikop dan berbicara tentang Tuhan yang menghukum Niniwe. Ini dengan gaya puisi yang sangat luar biasa. Nahum mengisahkan, menggambarkan kehancuran Niniwe. Coba sekarang Bapak Ibu lihat bab 3 ayat 5. Sudah ketemu bab 3 ayat 5. Baca bersama-sama.
Ada yang mau memperagakan? Ini bicara tentang Niniwe, tentang kerajaan Asyur yang akan dihancurkan, yang akan dikalahkan. Niniwe akan dipermalukan. Nah, itu kalimatnya begitu. Gambaran mempermalukan Niniwe itu seperti mempermalukan seorang perempuan. Gambarannya seperti itu. Dan lihat kalimat pertama, aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan kepada orang ini, kepada Niniwe, aku akan menjadi lawan. Kenapa? Kamu sudah menghancurkan umat. Jadi begini, Bapak Ibu silahkan memperhatikan kata nahum. Perhatikan kata itu. Lalu kalau Bapak Ibu mengingat kehidupan Tuhan Yesus, ada satu kota yang bisa dikatakan menjadi markas Tuhan Yesus ketika memberitakan kerajaan Allah. Nama kotanya Kapernaum. Kalau dalam bahasa Ibrani Kefar Nahum. Itu sama dengan kampung Nahum. Jadi ada yang mengatakan Nahum dari kampung, dari wilayah itu ya. Lalu yang lain lagi mengatakan dia orang Yehuda. Nah, ketika Nahum itu menyampaikan nubuat, kerajaan Israel sudah dikalahkan oleh Asyur kan? Berarti Nahum orang Yehuda. Jadi waktu zaman Ahaz, Israel mau menyerang Yehuda, Yehuda yang minta bantuan kepada Asyur. Loh, kok sekarang Nahum yang orang Yehuda kok marah? Ingat, secara politik mereka terpisah, tapi secara keagamaan mereka satu umat. Mau kerajaan Israel maupun Yehuda, seluruh rakyatnya tetap umat Allah. Ketika wilayah utara dikalahkan yang sudah dibuang semua, orang selatan, orang Yehuda tetap mengatakan itu saudara kami. Yang merusak itu raja-rajanya, bukan rakyat, bukan umat. Jadi sekarang begini, silahkan ke Nahum bab 1, mulai dari ayat 2 sampai dengan 8 ya. Ini kita sedang membaca puisi, jadi ada bahasa kiasan, ada bahasa gambaran. Dan nanti Bapak Ibu di lingkungan, ya Bapak Ibu perlu memberikan penjelasan. Ya, maka belajar dulu bagaimana melihat apa yang ada di dalam teks ini. Sudah sempat membaca perikop ini belum? Tadi belum lengkap kan bacanya? Nah sekarang baca bersama-sama ya, ayat 2 sampai dengan 8. Tuhan
Sekarang lihat ya, ingat Yehuda, umat Allah, ingat Asyur, Niniwe ya. Sekarang lihat kalimat kedua di ayat 2. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Ini cocok untuk siapa? Asyur. Gitu ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 7, kalimat pertama. Oh, sampai selesai, sampai ayat 7 semuanya. Ia mengenal orang-orang yang dibunuh. Nah, ini cocok untuk siapa? Ya, begitu maksudnya. Nah, sekarang begini. Ini saya tanya sama ibu-ibu ya. Sama bapak-bapak juga nggak apa-apa jawab. Kalau anak bapak, anak ibu masih kecil, kemudian diganggu, dibully, dipalak oleh orang yang sudah besar dan dewasa, yang pertama kali bereaksi itu bapak atau ibunya? Paling lihat duluan. Maknya saya lempar tuh tujuan. Tunggu, jadi yang duluan marah siapa? Ibu ya? Ya, berarti saya heran di beberapa paroki saya sampaikan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Kemudian sekarang ini begini, apa yang ibu lakukan ketika tahu anak bapak ibu diganggu orang tadi? Samperin. Bawa apa? Bahasa ampun. Ada nggak orang tua yang mengalami hal yang seperti itu sama sekali tidak marah, lalu mengajak anaknya masuk dalam kamar dan berdoa, ya Bapak ampunilah mereka. Kalau ada orang tua yang anaknya disakiti orang dan tidak ikut merasa sakit, orang tua ini pasti akan dicurigai. Jangan-jangan dia bukan. Nah sekarang begini, kalau ini pertanyaan yang kedua, kalau anak bapak ibu takut mengalami ketakutan ya, entah takut hantu, entah takut sama orang, itu yang dicari bapaknya atau ibunya? Jadi ketika anak mengalami ketakutan, entah takut apa, takut hantu misalnya, anak nyari bapaknya gitu. Kenapa kok nyari bapaknya? Kuat perkasa, dia melindungi. Kirain karena temannya itu, karena bapaknya itu teman si hantu. Kenapa kok nyari perlindungan ke bapaknya? Ada lebih Percaya bapaknya berani, kuat, dan satu lagi mau memperhatikan dan menyayangi anaknya. Biarpun berani, kuat, tapi nggak pernah di rumah. Ya mau nggak bisa melindungi. Sekarang silakan membayangkan yang seperti itu. Hubungan Yahweh dengan Israel dan Asyur. Kemudian kalau
ibu tadi, anak disakiti dan kemudian nyamperin, nyari orang yang sudah ganggu anaknya, sudah menyakiti anaknya, ada nggak yang mengatakan ibu kejam sekali? Ada nggak yang selama ini kemudian karena anaknya disakiti, lalu ibu nyari orang itu, ibu ngomongin macam-macam, terus mengatakan ibu ini kejam sekali? Enggak, aneh kalau dikatakan kejam. Terus harusnya gimana? Datangi orang itu tuh jajak doa bareng. Tolong ingat-ingat pernah terjadi apa? Ketika seorang ibu, seorang bapak melihat anaknya disakiti, ibu bapak ikut merasa sakit, satu. Terus kedua, enggak terima ketika yang dilahirkannya itu disakiti. Begitu kan ya? Nah, kemudian sekali lagi silahkan membayangkan yang seperti ini. Yahweh Allah Israel. Israel diganggu oleh Asyur. Apa yang dilakukan oleh Yahweh? Melindungi umatnya. Dan kemudian karena umatnya sudah disakiti, Yahweh bertindakan balas. Tunggu dulu, memang kalau membalas itu kejam? Ya, selalu. Kalau membalas itu kejam, terus kenapa harus ada pengadilan? Kalau bicara tentang hukuman itu ada fungsi untuk membalas apa enggak? Ya. Kalau ada pembunuhan berencana, itu hukuman minimal, hukuman wajarnya berapa? 20 tahun. Pembunuhan berencana terhadap beberapa orang, mati. Kalau ada orang yang melakukan pembunuhan, tapi kemudian hukumannya cuma di sel seminggu, ada yang nggak terima. Kenapa? Hukumannya tidak seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Ini baru namanya adil, yaitu ketika hukuman dijatuhkan setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Itu namanya keadilan vindikatif. Adil itu sebenarnya berarti secara umum artinya apa? Adil itu berarti berlaku benar kepada orang lain, memperlakukan orang lain secara benar. Tapi kemudian lihat yang dilakukan Tuhan tadi ya, membalas kejahatan orang ini. Tuhan melakukan keadilan dalam wujud pembalasan. Dan pembalasan ya adil, maksudnya seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Tapi di sisi yang lain Tuhan melindungi umatnya yang lemah. Ini namanya keadilan protektif. Orang yang lemah diperlakukan secara benar, ya baik, ya dilindungi dari gangguan kejahatan orang-orang yang buah. Ini dulu yang diperhatikan. Kemudian siapa lagi? Bapak Ibu pernah nggak berdoa minta Tuhan melakukan pembalasan? Nggak pernah. Orang Katolik ya nggak mungkin minta pembalasan. Paling-paling cuma bilang biar Tuhan yang itu biasanya kalimat itu muncul ketika saya disakiti, satu. Kemudian ketika saya menerima kebaikan juga kan, biar Tuhan yang membalas. Karena kebaikan terlalu besar untuk aku balas, ya Tuhan yang membalas. Tapi ketika saya mendapat perlakuan jahat dari orang lain dan saya satu nggak berani balas, dua, saya nggak punya kemampuan untuk membalas. Tiga, saya tahu membalas itu nggak benar. Nah, kemudian saya mengucapkan kalimat biar Tuhan yang. Coba diterjemahkan lebih lengkap. Tuhan,
seperti orang itu sudah menyakiti saya dan membuat saya menderita, buatlah orang itu juga menderita. Kalau perlu berapa kali lipat? Kemudian yang lain lagi, ada yang lebih halus mintanya. Coba ingat-ingat, pernah nggak mengucapkan atau mendengar orang mengatakan Tuhan tidak tidur? Ngapain? Tuhan tidak tidur itu ngapain? Kemudian setelah itu bisa muncul ungkapan begini, bener kan Tuhan nggak tidur? Kapan kalimat kedua ini diucapkan? Kalau terbalaskan. Ketika orang yang menyakiti saya celaka, menderita, saya mengatakan, bener kan Tuhan nggak tidur? Sekarang, biarpun Tuhan sudah membalas, tapi saya belum melihat. Belum lega kan? Saya tidak bicara benar apa salah. Saya bicara tentang apa yang bisa muncul di dalam hati ketika orang disakiti. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama sebenarnya kita temukan di dalam perikop ini. Sekarang kita lihat teksnya ya. Nah, kita mulai bukan dari ayat 2, tapi dari ayat 3, kalimat kedua. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Lihat, puting beliung itu apa? Angin, angin besar, tornado, ya, yang kekuatannya dahsyat. Apa saja bisa diangkat. Yang pernah Bapak Ibu lihat di YouTube, tornado, puting beliung itu ngangkat apa aja? Angkat rumah, angkat mobil, ngangkat rumah. Atap maksudnya. Atap diangkat. Ngangkat mobil, ngangkat apa lagi? Atap diangkat. Sekarang silakan membayangkan Tuhan jalan dalam puting beliung dan tidak terangkat. Berarti Tuhan itu kayak apa? Kuat sekali. Kuat sekali. Ini bahasa puisi ya. Terus kemudian lihat, awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu silahkan mengingat ini, kalau jalan pas musim kemarau terus banyak debu. Bapak Ibu jalan, kemudian debu bisa lepas dari kaki kan? Atau kalau enggak, setelah sampai rumah hentakkan kaki, debu ngumpul ya. Bayangkan Tuhan jalan, terus debunya ngebul setinggi awan. Berarti Tuhan kayak pantesan nggak bisa diangkat oleh puting beliung. Nah, bahasa puisi begitu. Kemudian sekarang, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Ya nggak kebagian minum semua kan tadi ya? Salah ngomong nanti bahaya saya. Kalau Bapak Ibu pegang minuman gitu ya, itu Bapak Ibu bentak airnya. Itu bisa nggak airnya keluar dari gelas? Sekarang Bapak Ibu lihat di dalam teks, Tuhan menghardik laut. Apa yang terjadi dengan laut? Tuhan menghardik sungai. Gimana nasib sungai? Jadi gimana Tuhan itu? Luar biasa. Ya begitu. Kemudian sama, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Ini kalau Tuhan sudah membentak, ya begini, bisa jadi layu tanah. Atau supaya lebih jelas ya,
Tolong Bapak Ibu membuka kitab Amos bab 1. Amos bab 1. Coba lihat ke ayat 2. Bapak Ibu kalau menguap mulutnya ditutup apa enggak? Kemudian berasa hangat nggak di tangan yang menutup uap? Nah sekarang bayangkan, Yahweh ngapain dari Sion? Mengaum, mengeluarkan hawa panas dari mulutnya kan? Ngaumnya di Yerusalem, Gunung Karmel, kering. Begitu maksudnya. Bicara tentang kuasa Tuhan, bicara tentang kekuatan Tuhan, ya seperti ini. Cara perjanjian lama menjelaskan kekuasaan, keagungan Tuhan, ya seperti ini. Jadi kalau disebut tadi Basan Karmel, ini wilayah utara Israel, itu wilayah yang subur, hijau. Tapi kalau sudah dibentak sama Tuhan, ayu semua. Nah, kembali ke Nahum bab 1. Ayat 5. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Jadi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, gunung-gunung gimana? Terus bukit-bukit? Lihat, berhadapan dengan Tuhan, gunung gemetar. Ya. Bukit melek. Balik lagi, Tuhan seperti apa? Bapak Ibu pernah nggak gemetar ketemu orang? Kapan Bapak Ibu merasakan takut, khawatir ketika ketemu orang? Ketemu siapa waktu itu? Nah sekarang kita lihat, kalau Tuhan yang seperti ini marah, ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah tahan yang tahan tegak berdiri terhadap murkanya yang bernyala-nyala. Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Kalau Tuhan sampai marah, gunung batu roboh. Bapak Ibu pernah marahin apa sih? Marahin anak udah gak takut dimarahin. Nah, sekarang begini, ayat 3 mulai dari kata iya sampai ayat 6 itu memberikan gambaran tentang Tuhan Allah Israel. Yahweh Allah Israel itu seperti apa? Dengan gaya puisi. Tuhan itu besar, kuat. Kuat itu kayak apa? Bentak laut-lautnya kering. Ini tadi gambaran-gambaran tentang kebesaran Tuhan. Sekarang lihat ke ayat 2. Kalau Tuhan yang demikian besar dan kuat ini menghadapi musuh, bagaimana? Lihat, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Musuh Tuhan itu adalah orang-orang, bangsa-bangsa yang sudah memusuhi, sudah mencelakai, membuat umatnya menderita. Itu yang dimaksudkan dengan musuh. Mengingat latar belakang sejarah tadi, yang dianggap sebagai musuh Tuhan siapa? Asyur. Bayangkan Bapak Ibu,
kalau Tuhan yang dahsyat seperti itu jadi lawan Asyur, apa yang akan terjadi dengan Asyur? Hancur. Iya, itu yang diceritakan kemudian di bab 3. Tapi kemudian lihat ke ayat 3 kalimat pertama ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini Tuhan menunjukkan keadilannya dengan menghukum Asyur yang sudah melakukan kejahatan terhadap umatnya. Kalau membaca bab 3, Niniwe benar-benar dihancurkan. Atau seperti ini dulu, silahkan ke bab 2. Lihat ke ayat 13. Lihat aku menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Kemudian silahkan lihat juga bab 3 ayat 3. Nanti Bapakku baca lengkap semuanya ya. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Orang akan mengatakan, Tuhan kok kejam sekali menghukum. Tunggu dulu. Asyur sudah mengalahkan Israel, Samaria. Semua penduduknya dibuang, nggak ada sisa. Hukuman yang cocok untuk Asyur, adil. Ini yang kita lihat. Nah, sekarang kembali ke bab 1. Lalu lihat ke ayat 7 dan 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kalau Tuhan yang begitu kuat ini menjadi pelindung, maka bangsa yang berlindung kepada Tuhan akan merasa sangat aman. Jangankan cuma menghadapi banjir, laut dibentak aja kering. Jadi kalau disebutkan tadi di ayat 8, menyeberangkan mereka pada waktu banjir, itu soal sederhana untuk Tuhan. Kalau bangsa ini, umat Israel sudah berlindung kepada Tuhan, maka mereka akan merasa aman. Pelindung mereka kuat sekali. Bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap alam pun Dia berkuasa. Ini penjelasan teksnya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong buka bukunya. Ini kalau memandunya dibagi-bagi, tapi belajarnya juga dibagi-bagi, kasihan yang mendengarkan. Ya, jadi belajarnya perlu utuh. Nah, Bapak Ibu lihat di halaman 2 dulu, daftar isi ya. Ini di bagian pertama ada pendahuluan, lalu ada Nahum, ada Habakuk, terus habis itu ada pertemuan 1 sampai dengan 4. Nah, Bapak Ibu harus ya membaca halaman 3 bagian pendahuluan sampai dengan Habakuk selesai. Nah, harus dibaca semua. Tujuannya untuk apa? Bapak Ibu ngerti semua, sehingga kalau memandu nggak potong-potong. Jadi agak berbeda dengan yang waktu lalu
di bulan-bulan kitab suci yang pernah lalu itu pertemuan pertama bacaan satu perikop udah gitu doang. Lalu belajar cuma satu perikop itu nggak masalah gitu. Pertemuan kedua perikopnya berbeda sama sekali, sudah belajar satu perikop saja. Yang ini nggak bisa. Maka kemudian sekali lagi kita perlu belajar. Jadi halaman sampai halaman 24 semua harus baca. Nggak boleh mengeluh. Nggak boleh mengeluh. Kalau Bapak Ibu mengeluh hanya membaca 20 berapa? Nggak sampai 22 halaman. Ingat sama yang nulis. Nah, kalau baca aja ngeluh, bayangin yang tulis. Nah, sekarang lihat di pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama ini Allah dasar pengharapan dalam kesulitan. Bacaannya dari Nahum bab 1 ayat 2 sampai dengan 8. Ya. Kemudian ada bagian pembuka, ada lagu, tanda salib, salam, pengantar, terus doa. Doa pembukanya ngambil dari belakang tadi, yang tadi sudah kita baca. Nah, kemudian lihat halaman 26. Bagian utama dari pendalaman kitab suci jadi bagian ini. Jadi yang harus dilakukan apa? Fasilitator pegang peran penting ya. Yang pertama, fasilitator meminta para peserta membaca perikop bersama-sama dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa, seperti ini tadi. Kalau Bapak Ibu berdiri di sini, itu bisa merasakan senangnya mendengar Bapak Ibu baca bareng-bareng. Tapi kalau Bapak Ibu ada di tengah kan nggak berasa suaranya seperti apa, nggak berasa. Karena saya berdiri di sini senang mendengar. Kemudian mengapa ini penting? Biarkan semua orang, seluruh umat, mata melihat firman yang tertulis, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan. Kalau baca dalam hati semua lancar, nggak pernah salah. Kalau baca dengan mulut bisa berbeda dan memang perlu latihan. Nah, kemudian bagian B penjelasan. Fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang pewartaan Nahum yang sudah kita bicarakan ini tadi. Bapak Ibu juga bisa lihat ulang teks-teksnya di bagian pendahuluan tadi dan latar belakang. Ya, kemudian jelaskan saja. Kemudian yang kedua, fasilitator memberikan penjelasan tentang isi perikop yang dibahas di pertemuan pertama. Nahum 1, 2 sampai 8. Jelaskan. Perlu diusahakan agar para peserta dilibatkan untuk membaca dan memahami isi perikop seperti yang kita lakukan malam ini. Bapak Ibu, saya tidak minta Bapak Ibu nyontok saya, ngikuti cara saya, tapi prinsipnya silahkan dipegang. Maksudnya memberi penjelasan dan libatkan umat supaya umat enggak cuman lihat aja gitu, ngerti apa enggak, pokoknya lihat aja. Nah, libatkan supaya mengulang membaca itu dapat. Kemudian di bagian C, fasilitator meminta peserta membaca kembali perikop dan mengingat penjelasan fasilitator sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baca perikopnya, baca ulang sendiri-sendiri, kemudian lihat. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Lihat, jelaskan gambaran mengenai Tuhan yang disampaikan dalam perikop ini. Lihat ayat 3 sampai 5 tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi umatnya. 3, jelaskan apa yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya yang sudah diganggu dan dibuat menderita oleh musuh-musuhnya. Pertanyaan semua gampang. Kalau sudah dijelaskan, kalau enggak dijelaskan, bukan sulit, tapi Nahum itu jarang datang ke kampung sawah. Jadi perlu, maka tujuan dari bulan kitab suci ini mengakrabkan, mendekatkan firman Tuhan kepada umat. Enggak usah pakai pleno. Yang penting pada ngobrol tentang teks ini.
Jangan buru-buru terus gibah. Ini pertemuan belum selesai sudah ngomongin orang, jangan dulu. Nah, kemudian yang D ya, fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan. Nah, pesannya memang sudah disiapkan ya, supaya ya nggak terlalu jauh menyimpang. Baca yang ada di sini saja. Baca 3 pesan ini. Terus habis itu doa umat. Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui sabda yang tertulis dalam Alkitab, fasilitator mengajak peserta menanggapi sabda itu dengan doa. Lihat A lagi ya kecil. Fasilitator mengajak peserta menyiapkan doa secara tertulis sebagai tanggapan atas sabda yang baru didengarkan. Jadi pesan dan penerapan di poin D itu menjadi dasar untuk membuat doa. Ya. Kemudian poin B kecil, satu demi satu peserta diminta membacakan doa yang telah dituliskan. Ini bukan doa spontan. Tahu artinya apa spontan? Enggak direncanakan. Bisa dilempar mic, spontan menghindar. Spontan artinya itu kan? Coba kalau doa spontan gimana? Enggak disiapkan berarti. Enggak. Ini doa dipersiapkan. Lebih bagus memang ditulis supaya jelas dan enggak kemana-mana. Jangan sampai kalau mengikuti proses ini kitab Nahum bicara tentang hal seperti ini tadi, terus tiba-tiba ada yang berdoa minta jodoh. Nah, nyambung. Atau doanya macam-macam berkaitan dengan kesejahteraan umat di lingkungan, itu nggak salah tapi nggak cocok di sini. Doanya itu adalah tanggapan dari pesan Tuhan, bukan doa lain-lain. Jadi makanya doanya perlu dipersiapkan, perlu ditulis itu tadi. Lalu setelah satu demi satu membacakan, lalu ya fasilitator mengajak peserta untuk doa kepada. Kalau misalnya yang datang di pendalaman Alkitab itu 70 orang gitu ya, apakah semuanya diminta doa satu demi satu? Nggak usah, bisa ambil 5 sampai 7 gitu ya. Tetapi menjadi penting juga Bapak Ibu membantu saudara-saudara kita supaya berani berdoa. Tolong ingat-ingat kalau di lingkungan jumlah pendoa ketika doa umat nambah apa enggak? Itu aja. Kadang-kadang ya itu yang bisa terjadi, yang berdoa itu aja, terus isi doanya Itu aja. Nah, semua sekarang belajar membuat doa. Nah, itu yang utama. Yang pembuka dan penutup ya hanya seperti itu saja. Doa pembuka dan penutup sudah dipersiapkan. Jadi ya, Bapak Ibu, ini yang kita bisa pelajari malam hari ini. Selanjutnya ya kita bertemu lagi di hari Rabu berikut. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada, sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam.